Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur terima kasih kami kepada Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh datang bersyukur beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong kami mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dan semua jemaat Tuhan yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita mau lihat di Alkitab kita masing-masing, saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasanya dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini, biar dari sini kita mau renungkan. Saya mau kasih tema, di mana letak kekuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita tadi, pemazmur menuliskan perikop di dalam Mazmur pasal 62 ini, perasaan tenang dekat Allah. Perasaan tenang dekat Allah. Pemazmur menulis ada dua kali, di dalam ayat yang kedua kata, hanya dekat Allah saja aku tenang, bagian pertama. Kemudian di ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Pemazmur Daud menuliskan di firman Tuhan ini apa yang dia rasakan, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia dua kali tulis. Kemudian di ayat 6, di ayat 8, tempat perlindunganku ialah Allah. Tempat perlindunganku ialah Allah. Di dalam ayat 9 bagian terakhir pun dikatakan di situ, Allah ialah tempat perlindunganku. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ini merasakan bahwa hanya dekat Allah dia tenang. Dia sampai tulis dua kali, hanya dekat Allah aku tenang. Allah ialah tempat perlindunganku. Kita mau renungkan bagian firman Tuhan ini. Hari-hari yang kita jalani saat ini bukan semakin baik, tapi semakin menakutkan. Kita takut ketemu dengan orang, kita juga takut ditemui oleh orang, karena situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya dekat Allah kita rasakan ketenangan.
Itu sebabnya kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Harta kekayaan seseorang tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Saya mau ulangi, harta kekayaan seseorang tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Tadi saya mau katakan bahwa tema kita pada saat pagi hari ini, di mana letak kekuatan kita? Ada beberapa contoh binatang yang kita tahu bahwa kekuatan mereka terletak seperti harimau, kekuatannya terletak di terkamannya. Rusa, letak kekuatannya di larinya yang sangat cepat. Ular kobra, kekuatannya yang racunnya bisanya mematikan. Jadi kita mau tanya pada saat ini dan yang lain-lainnya, ada banyak kekuatan mereka. Pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya di hadapan Tuhan, di mana letak kekuatan kita? Di mana letak kekuatan kita? Letak kekuatan kita ketika kita tinggal tenang, percaya di hadapan Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita. Ternyata di dalam diri seseorang, ketika ada ketenangan, maka itu menimbulkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika seorang tenang, dia bisa menghadapi pergumulan sebesar apapun. Sebaliknya, jika orang yang tidak tenang bisa menimbulkan pikiran yang mengarah ke negatif dan merugikan dirinya sendiri. Pertanyaannya kepada kita pada saat ini, mari kita mau belajar. Seperti tadi pemazmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan. Hanya di dalam Tuhan yang bisa menjamin ada ketenangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau kembali kepada firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita bisa tenang, percaya di dalam Tuhan. Perenungan kita dari firman Tuhan ini, dari Mazmur ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, supaya ada ketenangan di dalam hidup kita, yang pertama itu di ayat 9a. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Apa artinya? Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hanya ketika kita mengalami suka. Tapi firman Tuhan berkata di dalam pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu sakit, ada waktu menangis, ada waktu, semua ada waktu. Jadi artinya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan setiap waktu. Dalam apapun yang kita alami, mari kita tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menolong kita. Saya yakin dan percaya ketika di dalam hari-hari yang kita jalani saat ini, kita percaya kepada Tuhan, maka ketenangan ada dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, masih tetap di dalam ayat yang ke-9 bagian B, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Nya huruf besar, di hadapan Tuhan. Kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, sekecil apapun itu, mari kita curhat kepada Tuhan. Bukan curhat kepada tetangga, tapi curhat kepada Tuhan. Karena ketika kita curhat kepada Tuhan, ada ketenangan, ada jawaban, ada jalan keluar yang kita bisa alami dalam hidup ini. Bagaimana caranya kita curhat? Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan, tetaplah berdoa. Jadi caranya kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam menghadapi pergumulan apapun, mari datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain. Supaya kita mengalami ketenangan dalam jiwa kita, mari kita tetap datang berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya berdoa? Saya tidak perlu kasih tahu. Kita sudah tahu semuanya. Kita duduk diam, berdoa, curhat.
Curahkan isi hati kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Kata pemazmur pada saat ini, di ayat 9 ini bagian B, berdoa di hadapan Tuhan. Kemudian, yang terakhir, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan di bagian terakhir ayat 9, Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau kita taruh di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, bahwa Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, ketika kita dimanapun, jadikan Allah sebagai perlindungan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita menjadikan Allah sebagai perlindungan dalam hidup kita, ketenangan ada dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar perenungan kita pada saat ini dari firman Tuhan ini, mari kita mau tetap tenang di hadapan Tuhan, dekat di hadapan Tuhan. Tadi sudah dijelaskan dalam firman Tuhan ini, mudah untuk kita bisa lakukan, asal kita mau. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 tadi bagian A, percaya setiap waktu. Curahkan isi hati kepada Tuhan dengan kita berdoa. Dan yakini bahwa Allah tempat perlindungan kita. Saya yakin dan percaya kita akan diberikan ketenangan dalam menghadapi persoalan apapun. Dan saya percaya kemenangan bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan terus materaikan firman ini dalam hidup kami, supaya di dalam menghadapi apapun Tuhan kami boleh tetap memiliki ketenangan. Karena ketika kami tenang, percaya di hadapan Tuhan, kami bisa lewati segala sesuatunya, kami mampu dan kami sanggup untuk boleh berdiri teguh di dalam Tuhan. Berkat-Mu Tuhan turun atas jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Berkati Tuhan Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah pelayan Genesaret, Gereja Genesaret Tuhan kiranya Kau berkati, bahkan jemaat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja pemuda, bahkan semua orang tua Tuhan. Berkati Tuhan dalam pendidikan anak-anak, berkati Tuhan dalam pekerjaan, berkati Tuhan dalam iman percaya kami Tuhan, teguhkan kuatkan Tuhan, supaya kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menopang menolong kami, sehingga iman kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang sakit Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan dalam pemulihan, dalam apapun Tuhan. Tenangkan hati mereka Tuhan, bahwa Tuhan sanggup juga melakukan kesembuhan kepada mereka. Bahkan jikalau ada kekurangan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Usaha pekerjaan Tuhan diberkati Tuhan, jemaat Tuhan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami kuat sampai hari ini hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus disanggupkan, dimampukan untuk boleh tetap senantiasa datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.